Haleluya. Salam kasih, salam damai, dan sejahtera Kristus turun atas kita semua. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kita telah menjejakkan kaki kita di bulan Februari. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Minggu pertama ini kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kitab terpanjang dalam Alkitab ialah Mazmur. Karena Mazmur itu berisi 150 pasal. Kemudian pasal terpanjang dalam Alkitab adalah Mazmur 119. Mazmur 119 ini memiliki 176 ayat. Nah, dari 176 ayat ini, setiap ayat dari Mazmur 119 berisi, setiap ayat berisi kata firman Tuhan atau ketetapan Allah atau Taurat Allah atau hukum-hukum Allah. Saya contohkan. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Coba kita cek lagi ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Ada hal yang menunjukkan itu firman. Contoh ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, kita sekarang kutip Mazmur 174. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaan. Ada saja di sepanjang 176 ayat itu. 175. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Amin. Dan yang terakhir, saya contohkan Mazmur 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Itu. Indahnya, luar biasanya Mazmur 119 ini. Maka saya suka sekali belajar tentang Mazmur 119. Dari Mazmur 119 ini, kita menemukan ada 7 respon orang percaya terhadap janji-janji Tuhan. Ikuti satu persatu, nikmati berkatnya, rasakan mujizatnya, dan perolehlah kekuatan dari dalamnya. Oke, kita mulai sekarang. 7 respon terhadap janji Tuhan. Nomor 1. Mazmur menyimpan janji Tuhan. Ini respon yang pertama. Menyimpan janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Katakan amin. Bapak-bapak biasanya punya dompet. Nah, di dompet itu disimpan uang dan surat-surat berharga seperti SIM, KTP, dan lain-lain sebagainya. Ibu-ibu punya tas, di situ disimpan segala sesuatu. Ada tas kecil dan ada tas besar. Bahkan di dalam tas ada tas. Nah, karena di situ banyak disimpan rupa-rupa barang. Nah, di dalam rumah kita ada lemari, dan di dalam lemari kita simpan segala macam hal. Dan di dalam lemari ada laci, dan di situ disimpan hal yang lebih berharga. Atau di banyak rumah ada brankas, tempat menyimpan surat-surat berharga. Termasuk di pastori, ada brankas, tempat menyimpan surat-surat berharga. Tapi dalam hati kita simpan janji-janji Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan banyak sekali. Janji Tuhan tolong ada. Janji Tuhan bela ada. Janji Tuhan berkati juga ada. Janji masa depan itu juga ada. Maka simpan semua janji itu.
Simpan baik-baik. Ada juga larangan jangan bikin ini, tidak boleh berbuat itu, tidak boleh lakukan itu. Itu supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Nah, mari kita simpan baik-baik janji Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Nah, kalau kita menyimpan firman dan kita pandang itu sangat berharga, maka firman itu yang akan tolong kita. Firman itu yang akan lindungi kita. Kalau kita punya barang berharga, permata misalnya, kita simpan baik-baik. Kalau kita punya dana, kita simpan baik-baik, jangan sampai dicuri orang atau hilang. Demikian dengan janji Tuhan, simpan itu. Pada suatu saat nanti, firman dan janji yang kita simpan dalam hati kita, itulah yang akan membela kita. Itulah yang akan menolong kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ajaib. Saya bertanya, mau simpan firman Tuhan? Betul-betul mau simpan firman Tuhan? Janji Tuhanlah yang akan menolong kita. Kasih tepuk tangan yang ramai bagi Tuhan dengan sorakan. Haleluya. Kedua, respon pada janji-janji Tuhan. Merenungkan janji-janji Tuhan itu. Pikirkan janji-janji Tuhan. Renungkan. Kalau kita merenungkan janji-janji Tuhan, ada bahagia, ada sukacita, ada senyum-senyum sendiri gitu. Karena janji Tuhan itu adalah rahmat terbesar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong. Tidak seperti manusia. Janji banyak tidak ditepati. Kemarin saya ada janji dari seseorang. Datang ke pastori, makan bersama, kemudian lihat gereja. Dia bilang, oh belum jadi di gereja ya. Oh masih banyak kebutuhan. Dia lihat saya dan dia berkata, saya akan bantu. Janji. Saya sudah percaya itu. Apalagi janji Tuhan. Masuk lagi ke dalam pastor. Aduh, masih banyak yang diperlukan Pak ya. Saya cuma senyum-senyum. Senyum-senyum. Karena saya tidak bilang iya. Dia sudah tahu, dia sudah lihat sendiri kan. Dia bilang begini, untuk yang kedua kali, nanti saya bantu. Janji manusia. Tapi saya percaya. Karena saya tahu dia mampu. Saya tahu dia bisa. Apalagi Tuhan. Tuhan lebih bisa, lebih hebat, lebih luar biasa. Tuhan yang berjanji, maka janjinya itu kurenungkan. Kupikir-pikirkan. Dan kuiyakan. Janjinya itu kuamenkan. Dia janji menyembuhkanku. Aku yakin dia menyembuhkanku. Dia janji dia tolong aku ke depan. Dia pasti tolong aku ke depan. Dia janji dia tolong anak-anakku. Anak-anakku pasti ditolong oleh Tuhan. Dia janji dia tolong jemaat. Saya percaya jemaat juga ditolong oleh Tuhan. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Daud, dia bangun di malam hari, di jaga malam kira-kira tengah malam, di antara pukul 12 dan pukul 1. Di situ dia merenungkan janji-janji Tuhan. Di situ dia berpikir tentang janji-janji Tuhan. Dia mulai hitung satu persatu janji Tuhan. Tuhan bela saya pasti. Tuhan tolong saya pasti. Tuhan berkati saya pasti. Tuhan luputkan saya dari maut pasti. Tuhan akan buat aku hebat, itu pasti. Tuhan akan angkat aku dari lumpur, itu pasti. Tuhan pegang tanganku, itu pasti. Tuhan beri aku kemenangan, itu pasti. Tuhan adalah perisaiku, itu pasti. Tuhan adalah gunung batuku, itu pasti. Tuhan adalah bukit batu keluputanku, itu pasti. Renungkan janji-janji itu. Haleluya. Dunia ini makin payah, makin susah. Tapi renungkan janji Tuhan. Ada Tuhan dalam peristiwa-peristiwa besar. Ada Tuhan dalam kepedihan. Ada Tuhan dalam COVID. Ada Tuhan dalam resesi. Ada Tuhan dalam badai. Ada Tuhan dalam gempa. Ada Tuhan dalam segala sesuatu.
Renungkan saja Tuhan. Pikirkan saja Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dengan cara yang istimewa. Nomor 3. Memohon belas kasihan dari janji Tuhan. Haleluya. Ini respon kita terhadap janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 58. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hatiku. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Haleluya. Kita punya pikiran, amin. Kita punya tangan, amin. Dan kita pun punya daya pikir untuk melakukan sesuatu. Kita punya tangan untuk berbuat sesuatu. Kita punya kaki untuk mengejar sesuatu. Tapi kita punya hati. Kita punya hati untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, berkati saya. Tuhan, bela saya. Di dalam permohonan kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan itu, ada janji. Mari kita jangan pernah melupakan sesuatu yang paling efektif dan paling tajam dalam kehidupan kita, yaitu doa yang dapat menyentuh hati Tuhan. Haleluya. Bujuk rayu manusia bisa diabaikan oleh manusia. Permohonan dari seorang kepada seorang, termasuk seorang anak kepada ayah, ayah kepada anak, atau ibu kepada anak, bisa diabaikan dan tidak bisa diperhatikan. Boleh saja orang tua ingin menolong anaknya, tapi tidak punya kemampuan. Tapi kalau Tuhan, Dia punya kemampuan untuk tolong kita, mintalah belas kasihannya, maka janjinya Dia berikan kepada kita. Orang-orang tua, mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Respon kita kepada janji Tuhan, kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan, Engkau sudah berjanji mau tolong saya. Tuhan, Engkau sudah berjanji mau berkati keturunanku. Tuhan, Engkau sudah berjanji untuk menyembuhkanku. Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tubuh aku butuh makan. Tuhan, aku butuh dana. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Minta belas kasihan Tuhan, maka janjinya Dia pasti akan berikan kepada kita. Yang sederhana dan tidak muluk-muluk. Tuhan, aku mau ke Palu, lindungi saya. Mohon dengan mendayu-dayu di hadapan Tuhan. Mohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan melihat linangan air mata dan menampung di kirbatnya. Dan Dia siap memberikan jawaban. Haleluya. Nomor 4. Respon kita terhadap janji Tuhan. Merindukan janji Tuhan. Anak-anak pasti rindu pada ibunya. Rindu apalagi berjauhan. Rasa rindu itu akan semakin mendalam apabila ibunya sakit. Apabila anaknya sakit. Apabila ayahnya ada masalah. Rasa rindu dari seorang anak itu pasti akan begitu memuncak. Demikian kehidupan suami istri. Jika terpisah dan terjadi sesuatu yang gawat misalkan, rasa ingin terbang segera untuk menjumpai kerinduan hati. Begitu. Dan saya juga bilang kepada saudara, mari kita merindukan janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 82. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghibur aku? Mazmur 119 ayat 123. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Merindukan janji-janji Tuhan. Banyak orang tidak rindu lagi sama firman. Bahkan ada yang enggan menolak firman. Lebih buruk lagi, ada yang menolak, mengabaikan firman. Itu bahaya. Tapi orang-orang Kristen harus punya rasa rindu yang mendalam
terhadap firman. Yang setuju katakan amin. Dan itu terbukti pada keluarga Siloam. Kita rindu firman, maka kita baca firman. Kita rindu firman, maka kita datang beribadah kepada Tuhan untuk mendengarkan janji-janji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa habis mataku merindukan janjimu. Ini bicara soal air mata. Karena rindu, mata jadi sembab, berderai air mata. Rasa rindu yang kuat kepada firman. Jangan seperti orang di sana mulai tidak suka pada firman, menolak dan bahkan menantang firman. Ada juga sebagian yang memberontak kepada firman. Tapi kita jangan. Mari kita tuangkan itu rasa rindu kepada firman. Haleluya. Di sini dikatakan, di dalam kerinduan kita pada firman akan muncul penghiburan. Datang kebahagiaan. Hadir sukacita. Sukacita yang besar. Haleluya. Semua yang rindu kepada firman Tuhan, tepuk tangan kepada Tuhan. Sambil tentu saja berkata haleluya. 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 Sekali lagi dengan suara yang keras. Haleluya. Nomor 5. Berpegang pada firman. Haleluya. Kapal pecah dan hancur. Serpihan-serpihannya itu akan mengapung di atas laut. Maka orang yang kuat dan pintar, cerdas, ketika kapal itu pecah karena ombak atau gelombang yang besar, maka orang itu akan berpegang pada sepotong kayu dan mengapung dengan kayu tersebut. Itu yang disebut berpegang. Berpegang. Kalau sampai pegangan itu terlepas, orang itu bisa tenggelam. Itu kalau bicara soal di atas lautan, berpegang. Demikian halnya kita dalam mengendarai sepeda motor, kita berpegang pada setir, maka kita tetap stabil karena ada pegangan kita. Sehingga kita bisa dalam keseimbangan, bisa bersepeda motor. Demikian atau sepeda yang lain. Saudara, berpegang pada janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Haleluya. Haleluya. Tapi saya yakin sekali, kalau kita berpegang pada janji Tuhan, kita akan menikmati yang luar biasa. Haleluya, mau tertindas memang situasi sekarang mencemaskan, tetapi pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kalau kita berpegang pada janji Tuhan, ada hal yang hebat yang Tuhan akan berikan kepada kita dari janji itu. Karena janji bukan sembarang janji. Janji itu adalah firman yang hidup, berkuasa, dan sangat ajaib. Haleluya. Nomor 6. Respon kita kepada janji Tuhan. Gembira atas janji-janji Tuhan. Senang pada janji-janji Tuhan. Jangan protes pada janji Tuhan. Terima saja janji Tuhan dengan sukacita. Kalau ada janji Tuhan bilang selamat, haleluya. Harus semangat. Orang-orang Korea Selatan kalau memuji Tuhan semangat luar biasa. Kalau mereka mendengarkan firman Tuhan, dorang pe haleluya lebih kuat dari itu pendeta. Kalau kita merespon firman, kita gembira pada janji-janji itu. Kita semangat pada janji-janji Tuhan. Engkau sembuh, amin. Engkau diberkati, amin. Engkau ditolong Tuhan, amin. Engkau sukacita, engkau bahagia, engkau luar biasa. Begitu gua. Terus ada. Mazmur pasal yang ke-119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu. Seperti orang mendapatkan banyak jarahan. Seperti mendapatkan, ini kan waktu itu perang. Itu zaman-zaman dulu waktu perang itu mereka bawa banyak logistik.
perang itu kan misalnya 100.000 tentara. Logistiknya juga itu untuk memenuhi kebutuhan perang bertahun-tahun. Jadi mereka bawa begitu banyak domba, lembu, sapi untuk daging. Bawa gandum dan bawa semuanya. Berperang, waktu makan, perang lagi. Nah kalau musuh kalah, maka mereka akan meninggalkan logistik yang banyak. Kuda-kuda perang, kereta perang, makanan, minuman, mereka tinggalkan. Itu jarahan namanya. Jarahan namanya. Jadi di sini bilang, aku gembira atas janjimu. Ini termasuk janji kemenangan dan janji logistik. Kebutuhan tercukupi dan banyak sekali. Kalau kita baca dalam Alkitab, kemenangan-kemenangan perang Daud dan juga Joshua, mereka mendapatkan begitu banyak jarahan. Termasuk emas, karena tentara-tentara musuh misalnya datang dari Asyur, mereka menaklukkan banyak negara, banyak kerajaan, maka emas, perak dan semua harta mereka angkut, mereka bawa ke medan perang. Kalau mereka datang ke sebuah kerajaan dan kerajaan itu mengalahkan mereka, semua rampasan yang mereka rampas dari banyak kerajaan lain akan menjadi milik kerajaan pemenang. Begitu maksudnya, janji Tuhan itu adalah menggembirakan. Di sana ada kemenangan yang luar biasa dan juga ada berkat yang luar biasa. Katakan amin dengan meledak. Yang paling terakhir, Jo. Menyanyikan janji. Ini sadap. Setelah ini respon terakhir. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Menyanyikan. Semua ya respon kita menunjukkan pertolongan keajaiban luar biasa dari Tuhan. Terakhir, nyanyikan janji-janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mau tak putus kalau lanjut. Haleluya, nyanyikan. Syukurkan semua janji Tuhan. Kasih menyanyi itu janji Tuhan. Ledakkan melalui pujian kita kepada Tuhan tentang janji-janji Tuhan itu. Itu lagukan semua janji-janji Tuhan. Biar Tuhan mendengarkan lagu kita. Nggak peduli fals. Yang penting hati itu merdu. Haleluya. Tuhan bilang, ada bro berhenti Jo menyanyi. Sedangkan bro bernafas fals. Itu sebuah tuduhan yang kejam. Tidak apa-apa. Lagukan dalam hati. Nyanyikan. Biar Tuhan mendengarkan. Bahwa kita menyanyikan lagu tentang janji-janji Tuhan. Biar Tuhan menilai, mendengarkan kita punya nyanyian. Haleluya. Sedangkan cuma bicara Tuhan senang. Apalagi menyanyikan janji-janji Tuhan. Tuhan tertawa di sana. Tuhan tersenyum di sana. Dan Tuhan senang di sana. Gembirakan hati Tuhan. Dengan menyanyikan janji-janji Tuhan. Ini respon kita. Bab itu kalau menyanyi sungguh-sungguh. Terdengar nikmat di hati Tuhan. Membuat Tuhan gembira hati. Haleluya. Mau melakukan itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah.